Salam satu keadilan. Ya, kita berjuang para pejuang-pejuang keadilan agar isu ini tetap menyala, tetap diingat oleh publik, diketahui publik bahwa benar, ya terbukti secara ilmiah, 30 bukti ilmiah, ya. Saya sajikan secara terbuka di link-link video saya ya, agar semua yang ahli ya bisa memeriksanya, membenarkan atau menyanggah silahkan ya. Asalkan secara ilmiah ya, lakukan secara terbuka, berikan videonya atau linknya ya, instruksi ya supaya bisa kita uji bersama ini gitu loh. Jadi ilmiah adalah terbuka ya, bukan statement-statement atau klaim-klaim seperti para perekayasa dan manipulator ya, Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto ya, yang sudah kita temukan ya dari BAP, dari metadatanya, dari identitas, dari video file videonya. Mereka secara mentah-mentah ya, terang-terangan telah menipu di depan publik ya, telah mengaburkan ya, menciptakan pergerakan artifisial, bahkan membuang informasi warna ya pada sejumlah kamera. Nah, sesuai dengan usul dari apa kita penonton kita ya Pak Luke Susilo ya. Jadi saya buatkan video ini memang untuk saksi fakta ya. Saya ingin agar Kapolri ya di samping memeriksa dan menginvestigasi Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto itu ya, yang telah merekayasa video CCTV ya, sebagai barang bukti digital di persidangan. Bapak Kapolri juga perlu memeriksa para jaksa ya yang telah menampilkan, menyajikan video CCTV tersebut sebagai fakta di persidangan. Berikut juga dengan Kapolda Metro Jaya saat itu ya, Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian, Direktur Reskrimumnya, ya Krisnamurti dan wakilnya, ya Ferdi Sambo, investigasi Pak, panggil gitu, panggil mereka semua sehingga kita mendapatkan apa namanya sebuah penjelasan ya, komprehensif, siapa ini, dibongkar semua begitu, siapa yang membackup, siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh begitu Pak. Dan samping itu Pak ya, Bapak juga harus menginvestigasi kesaksian-kesaksian dari para saksi fakta ini Pak. Di Amerika ya Pak ya, dalam Innocence Project gitu Pak, di Amerika mistrial, apa ya Pak ya, kriminal, mistrial atau kesalahan dalam pemidanaan Pak di sana Pak. Itu kebanyakan ya Pak ya disebabkan, saya baca ini Pak, disebabkan oleh saksi fakta yang bersaksi dusta. Ini Pak penting diperiksa mereka ini Pak. Begitu kesesuaiannya dengan mengapa pendapat mereka justru sesuai dengan video CCTV yang sudah direkayasa. Saya yakin Pak, mereka ini semua adalah korban penggiringan ya yang dilakukan oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto ya, sehingga mereka disuruh untuk memberikan kesaksian sesuai dengan video CCTV tersebut Pak, begitu Pak. Ada sejumlah fakta yang perlu diinvestigasi Pak terkait dengan posisi ya, kemana itu dibuang sedotan itu Pak ya, di pantry, di kamera 15 ya, yang justru dikaburkan dan dibuang informasi warna pada video tersebut oleh Christopher Harimandrianto Pak. Jadi itu perlu dikaji Pak. Di mana sebenarnya sedotan tersebut? Justru sedotan itu yang penting gitu loh. Yang ternyata dikaburkan ya dan di downscale ya dan dibuang informasi warna itu Pak. Jadi penjelasan itu sangat abstrak, penjelasan Christopher ketika dia menjelaskan kemana posisi sedotan tersebut gitu ya Pak ya. Jadi ada perbedaan juga Pak ya. Menurut apa Pak ya? Menurut penjelasan Christopher ya tentang posisi sedotan itu, tangannya Marwan Amir Pak sebagai saksi fakta itu menjatuhkannya ke sink ya. Tetapi Marwan Amir dalam naskah keputusan kesaksiannya itu Pak ditulis bahwa dia yang membuang ke tong sampah. Jadi ada perbedaan Pak ya.
Coba kita perhatikan dulu ya, perbedaan antara kesaksian dari Marwan Amir ya, tentang sedotan tersebut, dia membuang ke tong sampah, tetapi Christopher mengatakan ya, eh, di tangannya tangannya Marwan Amir itu menjatuhkan Kesing. Coba kita perhatikan ya, ini dia. Nah, ini dia pada naskah keputusan tersebut ya. Saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu ya. Katanya mencicipi lewat sedotan itu ya, dari sedotan yang dari meja 54. Langsung mengeluarkan rasa itu dan cara meludah. Jadi taruhkan ke lengannya katanya ya. Langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali, Kesing serta kumur-kumur dengan air keran. Lalu saksi Marwan Amir membuang sedotan ya. Dia yang membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry gitu ya. Jadi di sini di naskah keputusan itu adalah ya, Marwan Amir lah yang membuang sedotan ke tempat sampah gitu. Ini perlu dikaji ini Pak, sedotan itu gitu loh. Apa benar ini apanya kesaksian Marwan Amir ini? Sementara yang sesuai dengan keterangan Christopher Harimanrianto itu berbeda lagi tentang di kamera 15 yang sudah dikaburkan dan dibuat keabuan. Bentar ya Pak. Bentar saya tak carikan ya, Saudara. Nah, ini dia penjelasan dari Christopher ya. Perhatikan sudah kabur dan menjadi keabuan ya. Sengaja mereka ya menghancurkan informasi warna ya supaya tidak bisa diekstraksi di sini ya warna kopi dari sisa yang diminum Mirna yang dibawa dari meja 54 ke pantry ya. Informasi warna dihilangkan, kemudian posisi sedotan juga dikaburkan gitu. Kita lihat videonya ini. Ya, ini adalah sedotannya. Kemudian kembali lagi sedotan diambil, menggunakan telapak tangan kiri diletakkan di tangan Marwan dan dicium. Reaksi dari Marwan langsung berjalan ke arah sink, di mana tangan kanan yang masih memegang sedotan ini menjatuhkan sedotannya di sink. Begitu kita melihat dari sink sudah tidak ada sedotannya. Nah, menurut Christopher, tangan kanannya Marwan Amir ini memegang sedotan dan menjatuhkan ke sink. Nah, ini ya perbedaannya. Menurut Marwan Amir di naskah keputusan, dia yang membuang ke tong sampah gitu. Jadi mereka ini sengaja untuk menghindari di mana ya, untuk mengetahui posisi sedotan itu ada di mana begitu. Kita tidak tahu karena sudah kabur semua dibuat oleh Christopher Harimanrianto ya. Oleh karena itu Bapak Kapolri ya, kita juga meminta ini supaya Bapak menginvestigasi semua ya dan meminta video asli dari DPR yang sekarang pasti masih ada dipegang oleh Muhammad Nual Azhar yang tidak dikabur-kaburkan semuanya, yang tidak dibuang informasi warnanya dan bandingkan dengan apa yang terjadi di ini yang sebenarnya Pak ya, dengan yang manipulasi dan rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Gitu loh Pak. Kemudian Pak, apa yang perlu diinvestigasi ya Pak Kapolri? Selanjutnya adalah dari Devi Siagian Pak. Ya, apa yang perlu Bapak tanya adalah sebenarnya sampai detik ini ya tidak ada informasi apapun tentang jumlah kamera CCTV yang ada di Cafe Olivier yang diberitahu ke kita oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Berapa jumlah kanal, jumlah kamera CCTV yang ada di sana? Kita sampai saat ini hanya bisa menduga-duga ada 18 folder file CCTV. Coba diperiksa lagi Pak Devi Siagian ini sebagai manajer kafe saat itu ya. Berapa jumlah kamera CCTV? Apakah benar hanya kamera 7 yang bisa menangkap yang jauhnya 12 meter dari meja 54? Apakah hanya itu? Ditanyakan juga Pak kepada dia, kemana kamera CCTV 10, 11, 12, 13, 14 yang tidak pernah sampai detik ini kita ketahui rimbanya di mana dan tidak pernah ditampilkan. Saya yakin kamera 10, 11, 12, 13, 14 itu
bisa menangkap kamera meja 54 Pak dengan lebih detail. Bapak harus meminta data itu. Begitu Pak untuk menginvestigasi ini ya. Selanjutnya Bapak juga harus menanyakan kepada divisi agen ini, siapa yang sebenarnya mengekstraksi dari DVR 900 GB ya, menjadi flash disk yang hanya 32 GB. Yang secara forensik Pak itu menyalahi aturan apapun. SOP di Puslapor Polri, ISO yang dibangga-banggakan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar. Bayangkan Pak, 900 GB DVR hanya menjadi 32 GB. Ini kan memalukan Pak proses forensik di, kalau benar ya katanya Sajudin atau siapa itu. Ya saya coba cari. Sajudin katanya petugas Cafe Olivier. Bayangkan Pak, dengan cara semena-mena kalau benar itu dipakai yang 900 GB, entah bagaimana caranya menjadi 32 GB dan itu dipakai dalam persidangan. Dari awal pun ini sudah bermasalah Pak buktinya. Selanjutnya Pak, apa yang perlu juga ditanyakan kepada divisi agen? Apa benar kamera 7, kamera 9, kamera 6, dan kamera-kamera lainnya itu kabur? Tanyakan kualitas dari DVR dan sistem apa namanya CCTV yang ada di sana. Apakah sekabur yang seperti ditampilkan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar? Tanyakan itu Pak. Terus tanyakan juga kenapa kamera 2, 3, 4, 15 itu menjadi gabuan. Tiba-tiba mendadak menjadi gabuan, khususnya kamera 3, kamera 2. Tepat Mirna Salim datang 17-18 langsung gabuan. Tanyakan Pak bukti-bukti tersebut kepada divisi agen ini. Jengkel saya Pak. Karena saya bilang tadi Pak, menurut apa yang saya baca, Innocence Project ya Pak ya, mistrial ya, kesalahan pidana, pemidanaan kebanyakan berasal dari kesaksian fakta yang bersaksi dusta. Kalau mereka terbukti Pak bersaksi dusta, angkat Pak, penjarakan. Permintaan kami, karena apa? Supaya pelajaran bagi saksi-saksi fakta lain jangan mau digiring oleh bukti-bukti rekayasa. Ceritakan hanya apa yang Anda lihat, bukan digiring lewat bukti-bukti rekayasa. Kemudian Pak, kepada saksi fakta Agus Triyono, coba ditanyakan Pak, apa benar itu kekunyitan warnanya? Kenapa saya ragu Pak? Kenapa kekunyitan tersebut yang diberikan kesaksiannya oleh Agus Triyono, ya Pak ya, warna kunyit tersebut, justru perbandingan warna itu dikaburkan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar Pak, di kamera 9, kamera 7, kamera 3, kamera 2, kamera 4 yang harusnya menangkap informasi warna, justru dikaburkan, dibuang informasi warna tersebut. Ini yang janggal sekali Pak ya. Pengakuan Agus Triyono itu tidak dikonfirmasi dengan video yang tajam dan tegas yang seharusnya justru dikaburkan ya. Informasi warna tersebut bahkan dihilangkan Pak untuk di kamera 2 dan 3 dan 4. Parah sekali. Aduh, ini Pak perlu diperiksa Agus Triyono ini apakah benar dia menyaksikan sendiri dengan matanya kekunyitan atau dia digiring oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto untuk mengatakan kekunyitan. Gitu loh Pak. Ini harus makanya saya bilang minta Pak video aslinya dari Muhammad Nuh Al-Azhar karena dia yang memegang gitu loh. Dan penyidik Bapak entah siapa itu penyidiknya itu. Atau si Sajudin atau siapa itu. Pokoknya harus yang asli. Jika Bapak dapat Agus Triyono ini dan lain-lain ini memberikan saksi fakta yang dusta, saksi dusta, tangkap Pak, kurung 7 tahun penjara. Poin berikutnya Pak, untuk Marlon Napitupulu, Bapak juga harus menanyakan apakah sehebat itu ingatannya dia, sehingga dia bisa ingat setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan.
ya, bahwa sedotan itu sudah ada di dalam gelas ketika dia ke meja 54 mengantarkan Jessica Wongso. Apakah kesaksiannya itu adalah hasil penggiringan dari Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto? Jika benar sedotan itu sudah ada di dalam gelas seperti yang dilihat oleh Marlon Napitupulu, kenapa justru hal itu tidak dikonfirmasi dengan video CCTV yang seharusnya tegas, tajam, 1920, 1080? Ini Pak yang meragukan Pak, kesaksian dari Marlon Napitupulu ini, ya, pengakuan dia justru dikonfirmasi dengan video yang sudah dikaburkan oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, Pak. Kamera 7 terutama itu, Pak. Justru dikaburkan. Kesaksiannya Marlon Napitupulu ini justru dikonfirmasi dengan video yang sudah direkayasa. Bapak simpulkan sendirilah apa artinya itu. Ya, sudah bisa dipastikan itu Pak, ini saksi dusta. Hasil penggiringan dari Muhammad Nur Al-Azhar. Kalau dia tidak bersaksi dusta, Marlon Napitupulu ini, maka dia harus dikonfirmasi dengan video yang tegas, video yang tajam, tinggal zoom 2-3 kali itu sudah dapat itu Pak. Parah. Nah ini juga Pak yang terakhir. Saksi fakta Hani Juwita-Bun, dia mengaku melihat Mirna Salihin sudah langsung mengaduk sedotan langsung di kopi itu di meja 54. Tetapi apa Pak? Pengakuannya dia, ya Pak ya, justru di naskah itu berdasarkan ingatan dia setelah melihat video CCTV. Nah ini dia Pak kesaksiannya, bahwa setelah saksi melihat tayangan rekaman CCTV tersebut, saksi ingat ini Hani Juwita-Bun ini dan dapat menjelaskan bla 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 dan mengaduk kopi. Mirna saya mengaduk kopi sebentar dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas. Dia mengingat setelah melihat video CCTV yang sudah direkayasa oleh Christopher Harimanrianto ketika menganalisa sedotan. Nah inilah Pak rekayasanya Christopher Harimanrianto. Selalu saya tunjukkan ini. Pada saat menganalisa sedotan dan pengaduk, justru Christopher Harimanrianto mengaburkan, mengerdilkan objek-objek semua sehingga kabur. Jadi 960 576. Laju premnya juga dikurangi dari 25 menjadi 10 setelah 17-17 ya, 1 menit sebelum Mirna Salihin datang. Di rentang waktu inilah harusnya Mirna Salihin meminum kopi ya, harus dianalisa dengan tegas. Sebelumnya ya tajam 1920-80 ya, temporalnya juga laju frame rate-nya 25 frame per detik. Inilah Pak hasil rekayasa Christopher Harimanrianto ditonton oleh si Juwita-Bun ini untuk mengingat, padahal itu sudah hasil rekayasa Christopher Harimanrianto. Periksa lagi mereka ini Pak, panggil, sehingga jika terbukti mereka bersaksi dusta, ya, tidak sesuai dengan video yang asli yang sekarang ada di tangan anggota Bapak, panggil pemilik KPU Olivier Pak. Di penyidik ada Pak yang hasil 32 GB yang sebelum dimanipulasi dan direkayasa Muhammad Nur Al-Azhar. Bandingkan dengan kesaksian mereka. Kalau bersaksi dusta langsung 7 tahun Pak, harus itu. Supaya pelajaran bagi saksi-saksi dusta yang lain. Agar berhati-hati, saksi fakta. Agar jangan mau digiring oleh orang-orang manipulator, ya, perekayasa seperti Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya Pak ya. Jadi itulah Pak pesan kami, panggil. Pertama, panggil Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian, Krisnamurti, Direktur Reskrimum, wakilnya Sambo. Tanyakan, apakah mereka tahu adanya rekayasa ini? Kalau tahu, seberapa tahu? Terlibat atau tidak? Yang kedua, panggil
dan periksa Pak Muhammad Noor Lazar dan Christopher Harimanrianto. Langsung tangkap, pecat Pak. Karena sudah terbukti secara ilmiah. Mereka melakukan rekayasa, mengaburkan, membuang informasi warna, menciptakan pergerakan palsu. Berikutnya Pak, panggil para jaksa itu Pak, keenam itu Pak. Ardhito Muardi, Sugi Carvalho, Hari Wibowo, Sandi Andika, Melani Wubung, Wahyu Oktaviandi. Seberapa pengetahuan mereka tentang rekayasa ini, video CCTV ini? Apakah mereka sudah tahu sebelumnya dan membiarkan video rekayasa tersebut disajikan sebagai fakta persidangan? Jika tahu langsung tangkap Pak. Pidanakan 7 tahun. Kesaksian palsu. Selanjutnya saksi fakta. Mereka-mereka ini. Ada berapa itu? Ya salah 4 dari antaranya ya ini Pak Agus. Salah 5 Pak ya. Marwan Amir, Agus Triono, Devi Siagian, Marlon Napitupulu, dan Hani Juwitabun. Itu aja Pak. Supaya ini bisa kita bongkar secara komprehensif. Bagaimana kesaksian mereka ini justru sesuai dengan bukti-bukti yang sudah dikaburkan. Aduh, parah. Bukti-bukti yang sudah dimanipulasi. Parah sekali Pak ya. Inilah bagaimana hancurnya penegakan hukum di Indonesia ini. Terutama Pak ya, paling pertama itulah poin-poin itu yang saya bilang. Oke, sekian pemirsa ya. Nggak tahu saya agak emosi ini karena bagaimana video CCTV rekayasa ini sesuai dengan kesaksian-saksian saksi fakta ini ya. Harusnya kesaksian mereka itu sesuai justru dengan video yang tidak direkayasa. Ya. Kalau kesaksian mereka sesuai dengan video CCTV rekayasa berarti kan ya Kapolri bisa menyimpulkan itu. Berarti dusta semua orang-orang ini. Gitu. Oke pemirsa, salam dari kami Bali Academy. Kita tetap semangat. Dari tepian dan Toba yang indah. Horas.